Allah itu punya zat, maka zat Allah itu tidak serupa dengan zat selain Allah. Allah punya zat, makhluk punya zat, tapi zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Itu yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita mengerti. Jangan sampai kita membayangkan Allah, oh Allah itu tangannya kanan semua, kafir seperti itu. Oh Allah itu rambutnya keriting, kafir seperti itu. Itu sudah mujassimah. Berarti Allah berbentuk. Kalau Allah berbentuk berarti Allah punya tempat. Allah materi berarti Allah berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pengajian tentang tauhid yang lalu. Sebelumnya kita membahas tentang nazam yang ditulis oleh Imam Baijuri yang mensyarahnya. Nazamnya ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau menyampaikan, wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Wa ba'du, dan adapun sesudah itu, fal ilmu, maka ilmu, bi aslid dini, ilmu tentang dasar agama, muhattamun, menuntutnya itu hukumnya adalah wajib. Tetapi ilmu dasar agama itu tidak semudah itu, karena itu yahtaju litabyini, perlu penjelasan. Apa saja ilmu yang wajib dipelajari itu? Mbah Kiai Soleh Darat menyebutkan seseorang yang wajib untuk menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian semua itu dasar-dasar agama itu perlu penjelasan, tapi penjelasannya itu kadang-kadang sangat panjang. Oleh karena itu beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan berikutnya dengan istidraknya, lakin minat tatawili kallatil himam fasara fihil ihtisaru multazam. Ilmu dasar agama itu perlu penjelasan, dan penjelasan itu biasanya panjang. Oleh karena itu beliau menyampaikan, lakin minat tatwili, tapi karena terlalu panjangnya penjelasan itu, kallatil himam, orang-orang yang ingin belajar ilmu tauhid menjadi bosan karena terlalu panjang. Oleh karena itu beliau sampaikan, fasara fihil ikhtisaru multazam, karenanya meringkas penjelasan itu menjadi keharusan. Beliau menyampaikan qauluhu fasara fihil ikhtisaru multazam, menjadikan ringkas penjelasan itu menjadi keharusan. Beliau sampaikan, Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan begitu, kemudian disarah oleh Imam Baijuri, hadhil fa tafri'iyatun. Beliau menyampaikan kata-kata fasara itu diawali dengan fa. Ini adalah fa, namanya fa tafri'iyah.
Fa untuk menjelaskan kata-kata sebelumnya. Apa kata-kata sebelumnya? Kata-kata sebelumnya adalah lakin minat tatwili kallatil himam. Karena terlalu panjangnya, akan tetapi karena terlalu panjangnya akan menjadikan susah orang yang ingin memahami ilmu tauhid, maka dijelaskan dengan fasoro, dengan fa tafri'iyah, fa yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, yaitu fa tafri'iyah ala ma qablaha, fa tafri'iyah yang ada kaitan dengan kalimat sebelumnya, lakin minat tatwili kalatil himam fasara fihil ikhtisaru multazam. Fa-nya ini fa penjelasan dari sebelumnya. Wal makna fasara fi hadzal fanni, dan maksudnya dari fasara itu tadi maknanya adalah fasara fi hadzal fanni, di dalam ilmu tauhid yang sedang dibahas ini menjadi taklifan wa tadrisan, penyusunan dan pembelajarannya al-ikhtisaru multazam, meringkasnya itu menjadi keharusan supaya tidak membosankan. Oleh karena itu beliau sampaikan, Imam Baijuri, fasara hadil fannu taklifan wa tadrisan al-ikhtisaru multazam, meringkas penjelasan dalam ilmu ini, menyusunnya dan menjelaskannya, mempelajarinya menjadi keharusan. Kenapa kok harus diringkas seperti itu? Takriban alal muta'allimin. Ini untuk mendekatkan pada orang-orang yang belajar. Kenapa kok harus diringkas seperti itu? Karena ini untuk mendekatkan orang yang ingin belajar, dan orang yang ingin belajar tadi tidak semuanya itu sama. Pemahamannya tidak semuanya sama, daya tangkapnya tidak semuanya sama. Al-qasirin, ada yang daya tangkapnya itu rendah atau daya tangkapnya itu apa adanya. Nanti kalau dijelaskan terlalu panjang jadi bingung dia. Oleh karena itu cukup ringkas-ringkas saja. Gunanya ringkas itu adalah untuk memudahkan pemahaman orang yang belajar ilmu tauhid ini bagi mereka yang pemahamannya pas-pasan. Wala yukhfa annal ikhtisara, dan tidak disembunyikan, tidak disamarkan, annal ikhtisara, bahwasanya kata-kata ikhtisar itu adalah ismu soro. Ikhtisar ini menjadi ismu soro. Kalau ada ismu soro tentu ada khobarnya. Soro itu punya isim dan punya khobar. Kerjanya soro itu sama dengan kana. Kana wa akhwatuha ini kajian dari segi ilmu nahwu. Jadi kana itu adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobar. Demikian juga soro. Soro ini adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Oleh karena itu di sini tidak disembunyikan isim soronya, yaitu al-ikhtisar, dan khobarnya juga ada. Apa itu? Multazam. Aslinya itu multazaman. Karena dia adalah merupakan isim soro dan khobar soro, maka aslinya adalah soro al-ikhtisaru multazaman. Aslinya begitu. Soro al-ikhtisaru multazaman. Jadi meringkas itu menjadi keharusan. Akan tetapi di sini kok dibaca bukan multazaman tapi multazam. Kenapa kok demikian? Lakin minat tatawili kallatil himam fasara fihil ihtisaru multazam. Dibaca jazm, dibaca sukun. Kenapa kok demikian? Lakin wukifa alaihi bisukun, akan tetapi kata-kata multazam itu diwakafkan dengan bentuk sukun ala lughatin rubi'atin. Ini karena berdasarkan bahasa Rubi'ah, yaitu bahasa Persia, bahasa yang di dalamnya adalah bahasa sastra. Ini tuntutan bentuk-bentuk kalimat yang an itu, seperti kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, akhirnya sama. Ini karena tuntutan akhirnya harus sama. Lakin minat tatwili kallatil himam, mam itu mati mimnya, maka di sini juga dimatikan fasara fil iktisaru multazam, zam dimatikan.
ini untuk kebutuhan bentuk sastra atau puisi seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, ngikuti Al-Qur'an ini. Wal multazamu innama huwal ikhtisar, dan kata-kata multazam artinya harus diringkas. Penjelasan yang panjang itu harus diringkas, walaupun harus diringkas ghairul makhilli, akan tetapi meringkasnya itu bukan meringkas cacat, artinya meringkas yang menghilangkan maksud, meringkas yang menyamarkan maksud, meringkas yang memperjelas maksud. Keharusan untuk meringkas penjelasan yang panjang itu, memendekkan penjelasan yang panjang itu, dengan syarat tidak boleh cacat penjelasannya, tidak boleh menjadi penjelasan yang salah. Wa illa fawa madhmumun, kalau itu penjelasannya adalah penjelasan yang salah, maka penjelasannya itu, penyingkatannya itu, peringkasannya itu menjadi peringkasan yang tercela, tidak baik. Oleh karena itu beliau meringkas penjelasan tapi ringkas dan jelas. Wa qad kana al-ustadu Abu Ishaq al-Isfirayaini, sementara itu Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayaini yaqulu, beliau menyampaikan, mengatakan, jami'u ma qalahul mutakallimuna, seluruh yang disampaikan oleh ahli ilmu kalam, seluruh yang diucapkan oleh orang-orang kalam, orang-orang ilmu kalam, fit tauhidi, tentang tauhid, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh ahli kalam tentang tauhid, maksudnya adalah ahli, orang yang memahami ilmu kalam tentang tauhid, beliau sampaikan qad jama'ahu ahlul haqiqati fi kalimataini, seluruh ucapan yang telah disampaikan oleh ahli kalam tentang tauhid, maka ahlul haqiqah itu menggabungkan, mengumpulkannya semuanya menjadi dua kata atau menjadi dua kalimat. Al-ula, kalimat yang pertama, al-ula i'tiqadu anna kullama tasawwara fil awhami fallahu bi khilafihi. Pemahaman ahli kalam, pemahaman orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ahli ilmu kalam, itu mengatakan yang pertama, i'tiqadu anna kullama tasawwara, meyakini bahwa setiap yang tergambar fil auham, setiap yang tergambar di dalam benak, di dalam pikiran, fallahu bi khilafihi, maka Allah tidak seperti itu. Satu contoh, ketika orang kalam, orang ilmu kalam itu memahami Allahu Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, itu alal arsyistawa, beristiwa di arsy. Ketika orang memahami beristiwa itu dengan duduk, maka di dalam pikirannya, oh Allah itu duduk di arsy, duduk di langit, di arsy. Itu sesungguhnya fallahu bi khilafi, Allah tidak seperti itu. Jadi Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Apapun kita membayangkannya, Allah tidak seperti itu, karena Allah itu tidak bisa dibayangkan bentuknya. Kita meyakini Allah itu ada, tapi kita tidak boleh membayangkan bentuk Allah. Kita tidak boleh membayangkan tingginya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, oh Allah itu seperti Nabi Adam, tingginya 60 meter. Kalau ada orang membayangkan seperti itu, Allah tidak seperti itu. Kalau ada orang yang membayangkan Allah seperti itu, berarti orang ini sudah terjebak dalam mujassimah. Allah itu berjisim, Allah itu berbadan, atau Allah itu bermateri. Seperti tadi Allah bersemayam
Di arsy, artinya Allah itu perlu tempat, namanya arsy, padahal arsy itu ciptaan Allah. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, duduk di arsy, berarti dia itu akan menjadikan Allah itu seperti makhluk, padahal mukhalafatul lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan makhluk dan tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada. Kalau ada yang di dalam pikiran mengatakan Allah itu punya tangan, lalu membayangkan tangannya seperti tangan kita ini walaupun kanan semua umpamanya, oh Allah itu tangannya kanan semua, yang seperti itu sudah masuk kepada mujassimah. Karena Allah tidak bisa kita membayangkan Allah itu dengan berbentuk, itu kita nggak boleh. Kita hanya meyakini Allah itu adalah ada. Tidak boleh kita berpikir tentang bentuk-bentuk Allah. Gak usah jauh-jauh. Roh yang ada pada diri kita, itu kita tidak bisa membayangkan di mana letaknya, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Roh yang ada di diri kita aja nggak tahu, apalagi kita mau membayangkan Allah. Itu sangat jauh. Dan orang yang membayangkan Allah dengan bentuk, maka orang itu terjebak dalam mujassimah. Dan kalau dia sudah meyakini Allah itu mujassimah, berbentuk, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, kalau sudah Allah sama dengan makhluk, berarti orang itu telah menjadi kafir. Oleh karena itu, jangan sesekali di dalam benak kita itu membayangkan bentuknya Allah seperti apa, turunnya Allah seperti apa, duduknya Allah seperti apa. Sama sekali kita nggak boleh membayangkan itu. Mereka yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh saja kita nggak boleh untuk mengotak-ngatik bentuknya seperti apa. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Allah menjawab, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi artinya kita berbicara tentang ruh bentuknya seperti apa aja nggak bisa, nggak boleh. Apalagi kita bicara tentang Allah. Makanya itu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang apa yang Allah ciptakan, jangan berpikir tentang yang menciptakan. Yang menciptakan itu seperti apa bentuknya, tingginya seperti apa, kepalanya seperti apa, apakah rambutnya keriting, umpamanya kayak gitu. Yang seperti itu sudah mujassimah, itu sudah terjebak menjisimkan Allah. Allah berbadan, Allah berbentuk benda. Yang seperti itu akan menjadikan kita menjadi kafir. Jadi hadirin hadirat, jangan sesekali kita berpikir seperti itu. Boleh kita mengenal Allah melalui diri sendiri. Memang kan kita mengenal Allah itu dengan diri sendiri. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah, dan seterusnya ila akhir ayat. Kita disuruh supaya kenal Allah itu, kita disuruh untuk mengenal diri sendiri kita. Kita disuruh tahu siapa diri kita. Setelah kita tahu siapa diri kita, itu bukan kita berpikir tentang rohnya, tapi tentang jiwa kita ini. Jiwa kita yang mana? Yang berubah-ubah itu. Hari ini pengen makan sate, besok pengen makan nasi goreng, kan berubah-ubah itu. Siapa yang merubah-rubah kemauan itu? Apakah kita atau Allah yang merubah-rubah? Atau ada yang menciptakan perasaan, menciptakan rasa itu? Kalau seseorang hari ini pengennya makan sate, terus besok pengennya makan nasi goreng, besok pengennya makan nasi uduk, berubah-ubah keinginan kita, itu pasti ada yang menciptakan keinginan itu. Itu pasti ada. Apakah kita yang menciptakan? Tidak. Banyak kita di antara kita yang pengen tapi tidak bisa. Dan keinginan itu bahkan tidak muncul karena lain dan suatu hal. Semua itu adalah yang menciptakan Allah.
Oleh karena itu, apapun yang dibayangkan oleh pikiran kita, wallahu bikhilafihi, Allah berbeda, Allah tidak seperti itu. Wasani, orang ahli kalam ketika berbicara tentang tauhid, ahlul hakikah itu menyimpulkan ada dua kata. Yang kedua adalah i'tiqadu anna dzatahu ta'ala laisat musybihatan lidzawati. Keyakinan yang kedua bahwa zat Allah itu tidak ada yang menyerupai dengan zat selain Allah. Allah memang maujud, Allah ada zat, tapi zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Zat itu kan tempat berdirinya sifat. Zat itu tempat berdirinya sifat. Satu contoh, kertas itu adalah zat. Lalu sifatnya berdiri di situ apa? Umpamanya putih. Jadi putih itu bisa ada lantaran ada kertas itu tadi, lantaran ada zat tadi. Tapi putih itu tidak bisa ditempati oleh sifat lagi. Yang namanya sifat itu tidak bisa ditempati oleh sifat. Zat yang bisa ditempati oleh sifat. Oleh karena itu, seperti yang kedua, i'tiqadu anna dzatahu ta'ala laisat musybihatan lidzawati, bahwa meyakini zat Allah Ta'ala itu tidak serupa sedikit pun dengan zatnya makhluk. Jadi enggak ada zat Allah. Ada yang menggambarkan Allah itu tinggi 60 meter. Ada yang menggambarkan Allah itu punya tangan, tangannya 2. Memang Allah mengatakan yadullahi fauqa aydihim, tapi kita tidak boleh membayangkan tentang tangan Allah itu seperti apa, kanan semua atau kiri semua. Itu tidak boleh kita membayangkan seperti itu. Kalau kita membayangkan seperti itu, berarti kita sudah mujassimah. Kalau mujassimah berarti kita sudah kafir kita. Oleh karena itu jangan membayangkan, kita cukup di dalam hati meyakini Allah lah yang menciptakan dunia seisinya ini. Adanya manusia pasti ada yang mencipta. Yang mencipta adalah Allah, itulah yang kita sembah. Lalu bagaimana kata-kata ihsan itu? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarauhu wa in lam tarauhu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah, tapi nggak boleh membayangkan bentuk Allah, nggak boleh. Tapi kalau seakan-akan melihat Allah boleh, tapi kita tidak boleh membayangkan bentuknya. Fa in lam takun tarauhu, kalau seandainya kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Kita dalam beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kita nggak bisa melihat Allah, ternyata nggak melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Kita ini diawasi oleh Allah. Allah pun utus 2 malaikat, Raqib dan Atid. Malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Ketika ada malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan seperti itu, lalu ada orang yang protes, berarti Allah nggak mampu dong nyatat amal manusia sebanyak ini, nggak mampu dong. Buktinya nyuruh malaikat Raqib dan Atid, buktinya menyuruh mereka berdua. Saya jawab, kalau ada orang bertanya seperti itu, bukan Allah tidak mampu. Allah tanpa malaikat, Allah tahu apa yang dilakukan oleh ciptaannya seluruhnya. Dan bahkan Allah tahu jumlah materi, jumlah makhluk hidup maupun benda mati seluruh dunia ini. Bahkan sampai ke langit, bahkan sampai ke dasar bumi, Allah tahu. Jumlah minyak yang ada di dalam bumi, Allah tahu semuanya. Allah tahu. Karena ilmu Allah itu tidak ada yang menandingi. Karenanya, kalau ada orang yang mengatakan begitu, maka saya bilang, kalau Pak Gubernur datang ke suatu tempat,
lalu tempat itu tertutup, apa Pak Gubernur buka sendiri pintu itu? Jawabannya tentu tidak. Apa Pak Gubernur nggak bisa buka pintu? Bisa. Lalu kenapa orang lain yang membuka? Itulah Pak Gubernur ingin menunjukkan kedudukannya. Pak Gubernur ingin menunjukkan haibahnya, akan ingin menunjukkan kewibawaannya. Maka ajudannya yang membuka pintu itu. Bukan berarti Pak Gubernur nggak bisa membuka pintu. Allah juga demikian. Ketika nyuruh malaikat itu Allah ingin menunjukkan betapa Allah itu lebih tinggi sehingga bisa menyuruh malaikat. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Bukan berarti Allah tidak bisa. Nah, yang kedua ini meyakini bahwa zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Wala mu'attilatan minas sifati, dan zat Allah itu tidak sepi dari sifat. Artinya zat Allah itu punya sifat. Oleh karena itu sifat wajib bagi Allah. Kita yang bermadhab Asy'ari di dalam ilmu kalam, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyya qudra irada ilmun hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ini semuanya berdiri pada zat Allah. Bukan berarti Allah itu sama dengan makhluk. Tidak, zat Allah tidak sama dengan makhluk. Maka dua kata yang disimpulkan oleh ahlul hakikah tentang orang-orang kalam, orang-orang ilmu kalam, orang-orang yang menggeluti tentang ilmu kalam, tentang tauhid, maka tauhid itu ada dua. Yang pertama, yang dibayangkan di pikiran orang itu Allah tidak seperti itu. Yang kedua, zat Allah itu tidak serupa dengan zat makhluk. Makhluk punya zat, Allah punya zat, tapi tidak sama zat Allah dengan zat makhluk. Kemudian Allah itu memiliki sifat, zat Allah tidak sepi dari sifat. Intaha mukhallisan min hasyati Syekh Sanusi. Berakhir ringkasan dari penjelasan catatan-catatan dari Syekh As-Sanusi. Beliau Imam Baijuri itu menjelaskan ini melalui karya dari Syekh As-Sanusi. Kita lanjut kepada berikutnya pada nazam yang ketujuh. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhid qad hadzabtuha. Pada nazam yang ketujuh ini qauluhu Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan wahadihi, dan ini maksud dari kata-kata dan ini ada wawunya. Wahadihi al-wawu lil isti'nafi. Wawu ini adalah wawu isti'naf. Wawu isti'naf itu adalah wawu permulaan. Jadi wawu ini bukan wawu ataf. Kalau wawu ataf ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini adalah wawu isti'naf. Jadi wawu permulaan, berdiri sendiri dia, tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Dan wal musyaru ilaihi bihadihi, dan musyarun ilaihi atau yang diisyaratkan dengan kata-kata hadihi. Hadihi ini hadihi apa sebetulnya ini? Yang disebut ini itu ini apa itu?
Dia menyanyikan wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhid qad hadzabtuha wa hadhihi, dan ini apa ini? Huwa al-alfadul mustahdhiratu fi dhihni. Yang dimaksud hadhihi ini al-musyaru ilaihi, dari hadhihi ini adalah lafaz yang hadir di dalam pikiran. Lafaz yang hadir di dalam pikiran ini yang ada di dalam pikiran. Pikiran siapa? Pikiran muallif, pikiran orang yang mengarang kitab ini, pikiran orang yang menyusun kitab ini. Bi'tibari dilalatiya alal ma'anil mahsusati, dengan ditunjukkan pada arti tertentu, arti khusus. Jadi hadhihi di sini yang ditunjuk ininya ini, hadhihi itu artinya ini itu maksudnya adalah yang terbersit di dalam benaknya orang yang mengarang kitab ini dengan mengungkapkan sesuatu yang menjelaskan arti tertentu dari kata-kata hadhi itu. Sawaun kanatil khutbatu mutaqaddimatan ala ta'lifi, baik itu muqaddimah atau pendahuluan yang ada di dalam kitab yang dia susun itu ada lebih dahulu, maksudnya dia menulis pendahuluan dulu baru menulis isi kitab, au mutaakhiratan anhu, atau dia nulis kitab dulu selesai baru nulis pendahuluan. Kan orang itu seperti itu Bapak Ibu. Orang itu ada yang ketika menulis karya kitab itu menulis muqaddimahnya dulu, baru isi kitabnya ditulis. Ada orang yang menulis isi kitab dulu, baru muqaddimahnya ditulis belakangan. Ada yang seperti itu. Jadi di sini yang terbersit di dalam pikiran ini yang menunjukkan arti tertentu itu, baik muqaddimahnya itu ditulis dulu baru susunan baru menyusun kitab, atau ditulis belakangan. Wa ma qila min annahu in kanatil khutbatu sabiqatan ala ta'lifi, adapun ada suatu pendapat ketika orang mengatakan bahwasanya pendahuluan itu ditulis sebelum menyusun kitab. Jadi muqaddimah atau pendahuluan kitab itu ditulis sebelum menyusun kitab. Fal musyaru ilaihi al-alfadul mustahdhiratu fi dhihni, maka yang diisyaratkan pada kata-kata hadhihi itu adalah lafaz-lafaz yang hadir di dalam pikirannya, lafaz-lafaz yang ada dalam pikirannya. Wa in kanat mutaakhiratan, dan apabila dan ketika pendahuluannya itu, muqaddimahnya itu diakhirkan, jadi mengarang kitab dulu baru membuat pendahuluan. Fa in kanat mutaakhiratan anhu fal musyaru ilaihi al alfadul mawjudah. Kalau diakhirkan muqaddimahnya, maka isyaratnya itu hadhihi itu kembali kepada al-alfadul mawjudah, lafaz-lafaz yang ada fil khariji, lafaz-lafaz yang ada yang keluar dari lisannya, ghairi mustaqimin, akan tapi itu tidak tegak, tidak nyata, tidak mungkin yang seperti itu, sulit. Kenapa kok kalau yang diisyaratkan itu, yang dikatakan ini itu adalah lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya? Lafaz itu kan ini Pak. Lafaz itu sautun yastamillu min ba'di hurufil hijaiyah. Yang disebut dengan lafaz itu adalah suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Seperti kita menyebut Allah, berarti itu terdiri dari alif, lam, ha. Umpamanya lagi kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang disebut lafaz itu adalah sautun yastamilu min ba'di hurufil hijaiyah. Lafaz itu adalah
suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Maka dikatakan li'annal alfadhu a'radun, karena lafat itu adalah esensi, maksudnya tidak bisa dilihat. Lafat itu nggak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Karena lafat itu nggak bisa dilihat, hanya bisa didengar, tanqadi bi mujarradin nutqi biha, maka lafat itu akan hilang setelah selesai ngomong. Ketika orang mengatakan ininya itu adalah pada lafat yang diucapkan itu tadi, maka ininya itu jadi nggak pas. Kenapa kok nggak pas? Barangnya sudah nggak ada lagi. Tapi kalau saya menyebut ini air, masih ada ini airnya. Tapi kalau orang menyebut ininya itu adalah pada lafat yang disebutkan, lafadznya sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Setelah diucapkan langsung hilang. Oleh karena itu, fala tabqa maujudatun fil khariji, maka tidak ada sisa sama sekali adanya lafadz itu setelah dikeluarkan dari mulut. Bal tan'adimu harfan ba'da harfin, bahkan hilang satu demi satu, hilang huruf demi huruf. Wahakadza, dan demikianlah dijelaskan oleh Imam Baijuri. Jadi kata-kata wahadihi di sini, ini kalau dimaksudkan ini adalah lafadz yang diucapkan, maka ini tidak mungkin. Karena apa? Karena setelah diucapkan itu akan hilang, akan tidak ada bekasnya. Barangkali itu saja dulu yang kita kaji untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau bertanya dipersilahkan. Pak Usman, katanya? Ini antara pendahuluan dengan, kalau pendahuluan yang diuraikan belakangan, atau isi dulu yang diuraikan baru nanti dibuat pendahuluannya, Pak. Kalau yang langsung yang kedua ini, Pak. Oh iya. Jadi ketika seseorang membuat tulisan dalam bentuk buku, itu ada yang membuat tulisannya dulu baru pendahuluan, ada yang membuat pendahuluannya dulu baru isinya. Saya sendiri juga begitu. Ketika saya membuat sebuah buku itu bernama Metode Pembelajaran Al-Quran, itu saya buat dulu isinya. Setelah isinya itu selesai saya buat, baru saya buat kata pengantar, baru saya buat muqaddimah. Jadi di mana muqaddimah itu nanti mudah menjelaskan isinya. Maka oleh karena itu beliau Imam Baijuri itu menjelaskan hadhihi yang dimaksud, ini yang dimaksud adalah muqaddimah. Muqaddimah yang dimaksud ini baik muqaddimah yang ditulis terdahulu atau ditulis belakangan, itu kedua-duanya sama, itu masih dalam pikiran pengarang, pikiran orang yang menulis kitab itu. Kalau itu yang disebut dengan musyarun ilaihi, yang dimaksud dengan hadhihi, itu masih ada yang seperti itu, karena ada di dalam pikiran orang yang mengarang tadi. Akan tetapi ketika yang dimaksud hadhihi itu adalah lafadz yang keluar lewat mulutnya, maka ketika diucapkan lafadz itu terus menguap, hilang, maka di sini tidak pas kalau dikatakan hadhihi.
Misalnya ucapanku ini yang mana hilang setelah itu. Tetapi ketika masih di dalam zihnun, di dalam pikiran, itu akan muncul terus karena tempatnya ada di dalam pikiran. Maka hadhihi di sini menjelaskan musyarun ilaihinya itu adalah alfadun fi dhihni, di dalam lafaz-lafaz atau kata-kata yang ada di dalam pikiran atau di dalam hatinya orang yang menyusun kitab itu. Dan menyusun kitab itu ada yang isinya dulu disusun baru muqaddimah, ada yang muqaddimah dulu disusun baru isinya, ada yang seperti itu. Tapi dari uraian yang panjang ini yang perlu kita garis bawahi, yang pertama kita harus yakin bahwa gambaran Allah yang ada dalam bayangan kita, Allah itu tidak seperti itu. Itu yang pertama itu. Gambaran Allah yang kita gambarkan pada diri kita, maksudnya kita membayangkan Allah itu seperti itu, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Bikhilafihi, Allah tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang perlu kita tarik. Yang kedua, ketika Allah itu punya zat, maka zat Allah itu tidak serupa dengan zat selain Allah. Allah punya zat, makhluk punya zat, tapi zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Itu yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita mengerti. Jangan sampai kita membayangkan Allah, oh Allah itu tangannya kanan semua. Kafir seperti itu. Oh Allah itu rambutnya keriting. Kafir seperti itu. Itu sudah mujassimah. Berarti Allah berbentuk. Kalau Allah berbentuk berarti Allah punya tempat. Allah materi berarti Allah perlu tempat. Allah itu enggak perlu tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Enggak perlu tempat Allah karena Allah yang menciptakan tempat. Tapi manusia itu perlu. Allah ghani, Allah itu kaya. Allah ghani, ghani itu artinya kaya. Kayanya Allah itu tidak perlu apapun. Apapun tidak perlu. Ketika ada orang menyebut kaya, oh Pak Sianu itu kaya, Pak Pasa itu kaya. Sekaya-kayanya orang itu masih perlu pada yang lain. Namanya ada, kalau Allah itu ghaniyun mutlakun, kaya mutlak, tidak perlu apapun. Tetapi manusia itu ghaniyun muqayyadun, manusia itu kaya tapi kaya muqayyad, kaya tapi masih perlu gitu. Kalau masih perlu itu berarti enggak kaya. Memang ada orang nyebut dia kaya tapi masih perlu. Buktinya nyuci mobil saja masih nyuruh orang. Itu berarti dia masih perlu kepada orang lain. Itu belum kaya. Itu belum kaya yang seperti itu. Maka kayanya manusia itu masih fakir. Tapi kayanya Allah tidak pernah butuh kepada siapa. Walaupun kita ini tidak menyembah Allah umpamanya, Allah itu tidak akan bergeser sedikit pun. Walaupun kita tidak menyembah Allah, seluruh dunia tidak menyembah Allah, Allah tidak akan bergeser sedikit pun. Allah tidak akan berubah sedikit pun dan tidak akan mengurangi kedudukan Allah. Itu karena Allah ghaniyun. Lalu kok kita menyembah Allah? Karena kita butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, kan kita harus dekat kepada Allah. Gak usah jauh-jauh. Kita butuh kepada Pak Gubernur supaya bisa membantu, kita pun deketi Pak Gubernur, ngirim proposal sampai ke Pak Gubernur. Untuk apa? Supaya kita dekat dengan Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur bisa membantu kita. Kita menyembah Allah karena kita perlu dengan Allah. Kapanpun kita pasti perlu dengan Allah. Allah yang nggak perlu dengan kita, nggak perlu Allah dengan kita. Jangan dikira Allah menciptakan manusia itu terus Allah mengambil manfaat manusia. Tidak, sama sekali tidak. Nah,
Di dalam kajian kali ini ada dua yang penting kita tarik kesimpulannya. Yang pertama itu tadi, meyakini bahwasanya Allah seperti yang kita bayangkan, sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Yang kedua, Allah punya zat, manusia punya zat. Zat Allah tidak sama dengan manusia atau makhluk yang lain. Barangkali itu saja dulu, sudah masuk pada Isya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.